Selamat pagi Anda semua. Kembali kita akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang bentuk aljabar. Tapi jangan lupa tetap awali belajarmu dengan berdoa ya. Bagian yang pertama yaitu mengenal bentuk aljabar. Coba perhatikan ilustrasi yang pertama. Pada hari Sabtu, ayah pergi ke pasar membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Jadi 2 kardus buku ini belum kita ketahui berapa isinya. Ini dia gambarnya. Jadi untuk mewakili banyak isinya, kita kasih lambang X. Jadi bentuk aljabar dari permasalahan ini adalah 2X tambah 3. Jadi X di sini kita belum tahu berapa isinya. Nah, jadi simbol X bisa mewakili sebarang bilangan. Jika X itu 10, maka jumlah bukunya menjadi 2 kali 10 tambah 3 yaitu 23. Jika X-nya 15, menjadi 2 kali 15 tambah 3 yaitu 33. Jika X-nya 20, menjadi 2 kali 20 tambah 3 sama dengan 43. Atau jika X-nya itu 40, maka jumlah buku di dalam kardus itu 2 kali 40 dan jumlah buku semuanya adalah ditambah 3 lagi yaitu 83. Jadi nilai pada bentuk aljabar itu bergantung pada nilai X-nya ya. Kita lihat ilustrasi yang kedua. Ibu membeli 2 karung mangga, 4 keranjang mangga, dan 7 buah mangga. Ini gambarnya, tentu kita belum tahu berapa isinya pada karung, pada keranjang ya. Tapi yang jelas, tiap karung berisi mangga dengan jumlah yang sama, begitu juga tiap keranjang memiliki jumlah yang sama. Sehingga pada karung ini kita kasih simbol X ya, sini X, ini X, artinya sama jumlahnya, tetapi kita belum tahu. Kemudian, kalau ini Y, itu juga banyak mangga dalam satu keranjang itu Y. Jadi bentuk aljabarnya ini bisa kita buat. Tadi ini kan 2 karung tambah 4 keranjang. Itu menjadi 2X tambah 4Y tambah 7. Selanjutnya unsur-unsur bentuk aljabar. Ada 4 yaitu suku, kelompok bilangan dalam bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Variabel yaitu lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Koefisien, angka yang menyertai variabel. Sedangkan konstanta, bilangan yang tidak memiliki variabel atau disebut juga angka yang tetap. Coba lihat ini bentuk aljabar 2X tambah 3. Jadi yang disebut dengan suku ini tadi adalah nih 2X, begitu juga dengan 3. Jadi ini memiliki 2 suku. 2X tambah 3. Nah, angka 2-nya ini disebut sebagai koefisien, yaitu angka yang menyertai variabel. Yang mana variabelnya ini? Ini dia variabel. Lalu angka 3 disebut sebagai angka tetap, yaitu konstanta. Kita lihat contohnya ya. Tentukanlah suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Jadi kita coba supaya lebih mudah dipahami, kita pakai tabel. Jadi perhatikan suku, yaitu dipisahkan oleh tanda operasi. Nih. Maka suku-sukunya itu 2X, 4Y, 7. Jadi ada 3 sukunya ya. Bentuk aljabar trinomial dia. Lalu variabelnya, kita lihat dari setiap suku ini. Variabelnya itu adalah X, ini adalah Y, sedangkan di sini tidak ada variabel ya. Lalu koefisien, yaitu angka yang menyertai variabel. Nih, berarti angka 2, ini berarti angka 4. Sedangkan di sini tidak ada. Jadi yang 7 ini disebut sebagai konstanta. Kita lihat contoh 2. Suku, yang mana aja? Ini dia, 7X, negatif 9X, negatif 2Y kuadrat, 8X. Variabelnya yang mana? Ini, X kuadrat, nih. X ini Y kuadrat, sedangkan ini XY. Koefisiennya yaitu angka yang menyertai variabel. Ini dia 7, ini negatif 9, negatif 2, ini 8. Bisa ya? Konstantanya tidak ada. Bisa kan dipahami? Sekarang kita lanjut suku-suku sejenis, yaitu suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabelnya harus sama. Nih, contohnya ini, jadi lihat variabel dan pangkatnya sama. Jadi suku-suku sejenisnya, nih dia 8M dengan 4M.
sama ya. Lalu ini 3mn dengan negatif 5mn. Sedangkan negatif 9m kuadrat tak ada pasangannya. Contoh yang kedua ini. Maka suku-suku sejenisnya lihat 7x kuadrat jadi yang pangkat 2 juga. Ini dia. Lalu yang negatif 9x ada ya, ini negatif 12x. Nah, itulah tentang suku-suku sejenis. Kita lihat ya contoh soal. Tentukan banyak suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Nih, perhatikan. Kalau tadi kita menggunakan tabel, kita coba tidak usah ya. Jadi, kita hitung banyak sukunya 1, 2, 3. 3, yaitu 3x kuadrat, x, y, dan negatif 4y. Selanjutnya variabel. Variabel tadi lihat dari sini. Lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui. Berarti x kuadrat nih, lalu xy nih, dan y. Sedangkan koefisiennya yaitu angka 3 ya, yang mendampingi atau yang menyertai variabel yaitu angka 3. Ini xy ini nggak ada berarti 1. Lalu ini negatif 4. Konstantanya tidak ada, nih ya, tak ada. Atau 0 bisa kita buat. Sedangkan yang ini kita lihat banyak sukunya 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana aja ini kita tulis masing-masing bersama dengan tandanya. Variabelnya yaitu nih lambang pengganti yang belum diketahui nilainya. A kuadrat, B kuadrat, dan C pangkat 3. Koefisiennya yang menyertai variabel itu tadi, yaitu angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Sedangkan negatif 7 disebut sebagai konstanta. Kita lihat contoh 2. Sederhanakanlah bentuk-bentuk aljabar berikut. Nih, langkah yang pertama yang kita lakukan kalau disuruh menyederhanakan adalah mengelompokkan suku-suku sejenis. Tadi sudah kita pelajari suku sejenis, yaitu memiliki variabel dengan pangkat yang sama. Berarti kita tulis, kita dekatkan dia, ini berarti 4x kurang 5x. Ini 9 kurang 2. Jadi sudah masing-masing dia berdekatan. Selanjutnya kita selesaikan. Ini 4x kurang 5x. Atau 4 kurang 5 itu berarti negatif 1. X. 9 kurang 2, 7. Nih, positif 7. Angka 1 tidak usah ditulis, maka bisa kita buat menjadi negatif x tambah 7. Contoh yang kedua ini. Seperti tadi, kelompokkan suku yang sejenis. Ya, kita dekatkan. Berarti 2x tambah 4y berdekatan. 3y kurang 5y berdekatan. 2x tambah 4x itu 6x. 3y kurang 5y itu berarti negatif 2y. Ini bisa kita tulis menjadi 6x kurang 2y. Contoh yang terakhir, ini dia agak rumit sedikit. Tapi pastikan kamu bisa melihat mana yang sejenis, yaitu yang memiliki variabel dengan pangkat yang sama. Ya. Kembali kita tulis seperti ini, lalu kita dekatkan. Lihat, 9a kuadrat dengan negatif 12a kuadrat. Lalu 3ab dengan 6ab, lalu negatif 7b kuadrat dengan tambah 2b kuadrat. Kita selesaikan, 9 dikurang 12, itu berarti negatif 3a kuadrat. 3 tambah 6 berarti 9ab, negatif 7 tambah 2 berarti negatif 5b kuadrat. Contoh yang kedua dari soal ini, kita kelompokkan tadi ini x kuadrat kurang 2x kuadrat, lalu 3xy tambah 3xy, lalu negatif 2y kuadrat tambah y kuadrat. Ini x kuadrat dikurang 2x kuadrat, jadi ini kalau tidak ditulis berarti 1, berarti 1 kurang 2 itu kan negatif 1, berarti negatif 1x kuadrat. Ini 3 tambah 3 itu menjadi 6xy, negatif 2 tambah 1 berarti negatif 1y kuadrat. Maka bisa kita tulis menjadi negatif x kuadrat tambah 6xy kurang y kuadrat. Demikianlah tentang bentuk aljabar bagian yang pertama.